Selamat pagi. Hari ini kita mendapatkan kasus yaitu AC Panasonic timernya on. Nah, kemudian pada saat kami lakukan pengetesan, kami nyalakan dengan remote. Sebelumnya kalau timer on, kita cabut dulu power listriknya ya. Setelah 3 menit kemudian kita pasang lagi power listriknya, kemudian kita nyalakan lagi. Ternyata masih 1 menit kemudian masih timer on, timernya kedip-kedip. Kemudian kita analisa dan kita pelajari. Di sini ada beberapa hal-hal yang kita curigai, yaitu pada saat kita putar poros blower indoornya ini ternyata seret, dan kemudian di sekitar area banyak ada semut ya, semut merah kecil-kecil. Jadi kemungkinan semut merah itu masuk ke dalam dinamo indoor ini, lalu kemudian dia memberakin gitu ya, bahasanya memberakin di dalam dan menjadi seperti pasir ya, pasir atau kayak tanah-tanah kecil. Ini kemungkinan yang sering kita alami. Nah, sebelumnya mohon maaf karena tadi dilepasnya di rumah konsumen, gak jauh dari tempat bengkel saya. Jadi saya bawa ke sini ke bengkel untuk kita lakukan pembongkaran. Nah, di sini nah ini kelihatan kayak ada pasir-pasir tuh. Jadi kita hanya mencurigai, tetapi kita belum tentu benar. Tapi dari pengalaman yang sudah itu kasusnya hampir sama. Dan untuk cara membongkarnya ini hanya dicongkel ya di sini. Jadi ya, kita kasus yang sama ini kita coba bongkar dulu ini ya. Kita bongkar. Nah, ini kita congkel saja di sini pelan-pelan. Tapi kalau misalkan ini susah, dicongkelnya susah, jadi kita coba ambil alat lagi ya, yaitu kita ambil palu. Ya, kita ambil palu. Nah, kemudian misalkan dicongkel di sini susah atau tempatnya, ternyata bisa nih. Nah, bisa, alhamdulillah. Nah, kita buka pelan-pelan. Nah, ini kita angkat. Nah, di sini terlihat ada seperti kayak kotoran ya, terlihat ya, seperti kayak kotoran. Nah, itu ya, kotoran. Kemudian di sini ada laker ya, ini ada laker atau bearing. Ini tipenya bearingnya 608 dan ini umum ya, tapi untuk indoor sebaiknya bearingnya itu harus yang kualitas terbaik atau yang bagus, karena indoor ini kalau kita beli yang murah ya, itu nanti hasil suaranya akan terasa. Nah, kemudian di sini kita lakukan pelepasan itunya sensornya ya. Nah, di sini ada untuk yang mengatur speed ya. Ini buat pengatur speednya. Nah, ini kita lepas dulu ya. Sebentar saya carikan ininya ya, alat potongnya. Kita lepas dulu. Kita lepas dulu ya. Untuk yang mungkin belum pernah mau buka, untuk yang masih pemula mungkin belum pernah mau buka, jadi nanti tahu cara bukanya. Dan ini kita lepas dulu, kita
kita angkat. Nah, ini kabelnya dia soketnya kecil, jadi ini yang mengatur kecepatan ya, jadi sensor kecepatan atau sensor speed. Nah ini banyak kotorannya ya, ini seperti kayak pasir-pasir gini. Nah baik, kita coba angkat lagi di sini. Nah ya, ini terlihat tuh banyak sekali kotorannya, sehingga benda ini kan dia berputar, tapi karena kotorannya ada sehingga dia terjadi seret, sehingga gagal dia untuk berputar. Nah untuk kasus ini memang sering ya kami mendapati hal-hal yang hampir sama, yaitu terjadi kotoran. Nah itu kelihatan kotorannya ya. Ya, ini kelihatannya kotoran. Ya, ini kelihatan kotorannya. Nah, oke, ini kita bersihkan. Jadi untuk penanganan, jangan lupa nih sepinya ya, untuk supaya pada saat dia start dia tidak terlalu tertekan, sehingga ini nanti dipasang di sini, jangan lupa. Jadi bukan di atas ya, bukan di depan, tapi di belakang. Ya, jadi penanganan kasus ini perbaikannya sangat sederhana ya, sangat sederhana. Kita lap saja, tidak perlu alat-alat yang sulit gitu ya. Kita bersihkan ya. Kita pastikan kotoran tersebut sudah bersih, sehingga tidak terjadi lagi ada pasir-pasir yang menghalangi putaran daripada rotor ini ya. Nah ini kita putar. Nah di sini ada magnet ya. Nah ini magnet, ini magnet untuk mendapatkan impuls daripada sensor. Di sini ada impulsnya. Nah, ini kita bersihkan saja. Jadi untuk kasus timer kedip-kedip itu tidak bisa kita katakan rusaknya ini, tidak ya. Jadi kita harus menganalisa, menguji. Nah di sini juga terjadi hal yang menurut saya ini sudah banyak digigit ini. Nah ini sampai hampir terkelupas ya. Baik, tapi intinya ini adalah masalahnya daripada kotoran daripada semut. Saya pernah bertanya dan mengatakan kalau saja semut itu membawa tanah untuk masuk ke dalam ruangan dinamo indoor ini, itu saya sempat berpikir tidak masuk akal. Pasirnya cukup banyak, sedangkan di sini tingkat rapatnya itu sangat rapat sekali untuk semut bisa masuk. Ternyata semut itu bisa masuk, tetapi dia tidak membawa pasir. Tapi ada yang menceritakan kepada saya bahwa semut itu makan tanah, kemudian tanahnya itu disimpan di dalam perutnya atau di dalam mulutnya, kemudian dia masuk ke dalam sini, lalu dia mengeluarkan lagi dalam bentuk cairan berak gitu bahasanya, sehingga beraknya itu setelah mengering akan menjadi seperti ini, pasir ini. Nah untuk kebenarannya saya tidak begitu tahu, tapi silakan apabila ada saya salah kata, monggo silakan dikoreksi, karena kita di sini sama-sama belajar dan ilmu mengenai itu saya tidak begitu memahami. Nah, jadi kasus hari ini adalah di mana dinamo indoor tidak berputar, sehingga terjadilah seret pada putarannya, lalu sensor timer
bekerja. Lalu sensor timer bekerja menandakan ada permasalahan pada unit. Dan sekali lagi mohon maaf, ini waktu dibukanya saya tidak sempat video karena si pemilik tidak mengizinkan untuk divideokan di rumahnya, karena ini sifatnya kalau tukang AC itu kamarnya itu mungkin privasi ya. Jadi kita kalau diminta izin kemudian nggak dikasih, kita tidak boleh mengambil gambar karena nanti tujuan kita mengedukasi, nanti akhirnya tidak mengedukasi. Jadi makanya kami bawa barang-barang ini ke sini untuk kayak kami edukasikan di tempat kami. Nah, ini setelah kami bawa ke rumah, setelah kami bongkar, jadi kami pasang lagi di sini. Oke, kami pasang lagi. Dan ini sangat mudah pengerjaannya, tidak terlalu sulit. Dan kerusakan ini teknisi hanya kemungkinan yang belum biasa akan merasakan ragu ya, nanti kalau dibuka seperti apa dalamnya. Nanti sekarang sudah tahu. Saya dulu juga waktu pertama kali, karena kita di sini kebanyakan otodidak ya, tidak ada pelatihan buka bearing. Kalau kita di pelatihan unit AC, kita dilatih bagaimana cara masang AC, ngisi freon. Tapi kalau untuk perbaikan seperti ini jarang ya, jarang sekali. Karena ini sih kalau di pelatihan itu sifatnya ini kan ganti part ya. Jadi tidak untuk diakal-akalin, tapi harus ganti part. Oke. Kemudian sekarang kita pasang lagi. Nah, di sini ada sepi buat dudukan atau pernya. Jadi kita pasang lagi, dan ini kita pastikan suaranya putarannya sudah lancar, halus. Nanti kita akan pasang di unit di konsumen. Nah, nanti kita minta izin lagi, kalau kita harus jelaskan bahwa kita ini ingin mengedukasi agar supaya konsumen bisa ini mohon maaf ya, karena kadang ada telepon, jadi kameranya saya ini masih buat operasional juga, jadi kadang jadi suka keganggu. Baik, kita lanjutkan ya, kita pasang kembali. Jadi kita harus hati-hati cara memasangnya. Perhatikan satu demi satu part, bagian demi bagian, dan tetap harus berhati-hati karena kalau tujuan kita ingin memperbaiki kemudian mendapatkan hasil yang semurah-murah mungkin, ya kita harus berhati-hati. Tapi kalau kita misalkan tidak berhati-hati, maka nanti akan efeknya ganti dinamo. Ya, itu dinamo banyak ya. Untuk dinamo seperti ini tidak harus merek yang sama, dan ini sangat udah umum ya di pasaran. Baik, ini kita pasang kembali. Dan di sini kita tidak perlu posisi ininya, ringnya bebas ya. Mau di sini boleh, di sini boleh, bebas. Jadi tidak ada dan kita pelan-pelan di sini kita tekan. Nah, dan ini tidak terlalu sulit ya. Ini kita putar, apakah masih seret apa tidak. Nah, ternyata sudah langsam, alhamdulillah. Dan usahakan ini tidak dipukul dengan besi, kita gunakan karet. Kita pukul pelan-pelan. Nah, ini di sini ada keterangannya, untuk cara pasangnya ini ada keterangan di sini. Nah, untuk yang brown, white, orange. Jadi orange ini adalah voltase out ya.
Untuk white adalah ground. Untuk brown adalah listrik ya, listrik standby. Biasanya ini menggunakan voltase kecil ya, ini 5 volt biasanya. Nah, untuk yang kabel kedua ada ini soketnya besar. Dan ini kabel kedua ini adalah kabel di mana listrik 220 volt. Ya, yaitu di sini ada yellow, red, blue. Untuk yellow itu arus listriknya dari yellow ya. Listrik datang. Kemudian di sini ada red, ada blue. Dan M ini adalah motor. Nah, ada lambang ini ada kapasitor ya. Red dan blue ini ke kapasitor. Biasanya kapasitornya di sini ada keterangannya 1,5 mikrofarad per 400 volt. Baik, teman-teman semua, apabila ada pertanyaan atau sesuatu yang masih dianggap perlu ditanyakan, silakan nanti ada di deskripsi. Jadi segitu saja dulu untuk mengenai dinamo motor. Itu kasusnya ada semut yang masuk di dalamnya sehingga ada menimbulkan tanah. Ada tanah-tanah di sini. Sehingga ininya berputarnya jadi seret, lalu timer menyala berkedip-kedip. Ya, ini AC-nya AC Panasonic ya. Baik, terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir. Nanti akan kami tampilkan lagi troubleshooting yang lainnya yang kami dapat langsung dari permasalahan di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.